sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Baik sahabat inovasi, saat ini kita berada di Kampung Al-Munawar, Kelurahan 13 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Kota Palembang. Baik sahabat inovasi, saat ini telah hadir dari komunitas Palembang Modeling Ship, yaitu Bapak Firmansyah dengan judul inovasinya miniatur kapal elektrik. Selamat datang Pak Firmansyah. Iya, terima kasih atas kehadirannya di podcast kami di One Day One Innovation. Dan kali ini kita akan membahas inovasinya, yaitu miniatur kapal elektrik. Bisa dijelaskan kepada sahabat inovasi di rumah apa sih yang melatar belakangi munculnya ide inovasi ini, Pak? Iya. Sebenarnya inovasi ini muncul ketika pandemi sih, Bu. Iya. Pandemi COVID, usaha yang lain udah mulai turun, terus lagi muncul ide ya coba-coba sih sebenarnya. Pengen coba-coba ini, Bu, bikin kreativitas terutama di bidang kapal ya, miniatur kapal ya. Iya. Dari situ yang muncul ide saya, Bu. Sebenarnya sih awal coba-coba. Awalnya coba-coba ya, Bu, karena pandemi tadi ya. Iya, Bu. Iya, oke. Setelah awal coba-coba akhirnya ketagihan ya untuk memproduksi terus miniatur ini ya. Oke. Terus bagaimana nih proses inovasi ini sendiri? Kalau proses, misal nih, aku gambarin proses pengerjaan buat satu kapal itu bisa mencapai waktu 1 bulan atau 1,5 bulan. Oke. Ya. Terus lagi kapal yang saya buat kebanyakan berbahan dari plywood. Plywood ya. Plywood. Oke. Ya. Ya. Jadi ya dari bahan plywood, kemudian apakah itu manual atau kan ini elektrik ya? Berarti bentuknya bagaimana nih? Kalau dibentuk, Bu, saya bikin manual berdasarkan gambar yang saya lihat. Bukan memakai plan, bukan memakai bantuan misal dari kertas, enggak, Bu. Enggak. Dari foto aja. Iya, jadi memang benar-benar bisa dipakai di perairan ya, seperti Bu. Itu, dan bisa dimainkan sama anak-anak dan orang dewasa juga bisa ya. Bisa. Oke, berarti ini sudah komersil? Sudah, Bu. Sudah, dan sudah dijual? Sudah banyak yang pesan? Lumayan. Oke, ini untuk komersialisasinya sendiri itu di mana? Apakah ada online shopnya sendiri atau ada toko? Di online kita ada, terus lagi yang lokal juga ada. Nah, rencana ini bulan depan mudah-mudahan mau kirim keluar, Bu. Keluar ya? Ya, sudah ada permintaan dari luar juga? Sudah. Iya, terus itu saya penasaran nih untuk prosesnya sendiri, apakah itu pakai remote control atau baterai kah? Ya, sebenarnya di elektriknya itu kita memakai remote control jenis kayak remote control mobil, Bu. Iya. Kita ambil di komponen remote control mobil yang kita bisa pakai, terus kita tuangkan ke kapal yang saya buat. Iya. Pada dasarnya sih sama. Itu biasanya dimainkan di mana saja tuh? Danau, apakah sungai? Kalau untuk sekarang kita lebih sering main di danau. Di danau ya? Di danau. Oke. Untuk ukurannya sendiri, bagaimana itu? Ukuran beraneka ragam sih, Bu. Dari ukuran 25 cm panjang sampai 120 cm panjang. Ada juga yang besar berarti ya? Ada. Oh iya, luar biasa sekali. Saat ini bagaimana? Banyak yang sudah pesan? Kalau sekarang lumayan, Bu, banyak. Saya ini terkendala di tenaga sih, Bu. Tenaga? Soalnya saya bekerjanya sendiri. Sendirian? Ya berarti kan harus merekrut orang juga ya? Mudah-mudahan. Iya. Untuk harganya sendiri, ya mungkin sahabat inovasi di rumah pengen tahu nih dan tertarik ya untuk membeli miniatur kapal. Kalau harga sesuai dengan permintaan pembeli, sesuai dengan spesifikasi pembeli, itu kita sesuaikan. Selama ini saya jual range harganya dari harga 2,5 juta sampai 18 jutaan. Iya, lumayan tinggi juga ya harganya. Ya karena memang dari bahannya kan memang bahan plywood ya. Iya, luar biasa sekali. Ini berarti tidak sembarang orang juga yang bisa beli miniatur kapalnya ya. Iya, Bu. Iya. Mungkin untuk pengembangan kedepannya kan karena ini harganya agak termasuk tinggi ya.
apa bisa membuat miniatur kapal yang menyerupai lah, tapi tidak menggunakan plywood sehingga harganya bisa ditekan dan semua kalangan bisa menikmati Itu bisa inovasi. Bu, Ya. kalau soal untuk menekan modal atau menekan harga, kalau ada yang minta lebih dari satu itu kita main cetak Bu. Iya. Misal produksi 10 unit, itu kita mencetak nggak lagi pakai plywood, sudah pakai fiber. Fiber ya. Ah. Iya, mungkin lebih tahan lama ya kalau pakai Lebih fiber. tahan lama. Lebih tahan lama juga. Iya. Baik, untuk hambatannya apakah pada saat menjalankan inovasi ini terkendala? Ya, yang saya tahu kan karena sendirian yang mengerjakannya ya. Selain itulah Sebenarnya sih kendala utama ya tenaga kerja sih Bu. tenaga kerja. Tenaga Iya. kerja itu yang bikin proses pengerjaan kapal ini lama. Karena melakukannya sendiri tadi Sendiri. kan. Iya. Yang kedua terus dari dana ya, Bu. Modal ya. Modal. Iya, baik. Mungkin kan di sahabat inovasi saat ini yang sedang menonton acara ini bisa memberikan bantuan atau modal mungkin dengan via CSR ya Pak ya? Iya bisa. Iya, atau menggalang dana dengan bantuan OPD terkait untuk memberikan support juga ya. Iya. Baik, untuk pengembangan kedepannya nih, mau dibawa kemana inovasi ini Pak? Mudah-mudahan untuk pengembangan ke depan sih bisa nasional sih Bu. Kalau bisa sampai ke mancanegara. Pemasarannya ya? Pemasaran. Iya. Oke Pak. Kalau di toko di Palembang sendiri di mana tuh Pak? Kalau kita di daerah di belakang rumah sakit umum, tempat workshopnya Bu. Workshopnya ada di situ. Penjualan juga kita kan belum ada tempat nih Bu. Berhubung belum ada tempat ya tetap jual di workshop itu. Di workshop ya, di belakang Ya, rumah sakit umum belakang ya. rumah sakit umum. Oke, baik. Sahabat inovasi di rumah, apabila ingin memberikan komentar dan saran bisa melalui podcast One Day One Innovation, dan apabila ingin memesan juga bisa langsung menghubungi Mas Firman saya Ya, di bisa komen di YouTube, bisa juga langsung ke tempatnya di belakang Rumah Sakit Umum Palembang. Seperti itu ya Pak Firman saya. Iya, Bu. Oke, baik Pak Firmansyah, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada sahabat inovasi di rumah, Pak Firmansyah silakan. Ya. Buat sahabat inovasi, jangan berhentilah berinovasi untuk mengembangkan kemajuan kita sendiri. Terus lagi saya juga berterima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan dan juga Bapak Wali Kota Sumatera Selatan beserta jajaran. Iya, mungkin untuk tim-timnya sendiri ya. Oh ya, untuk tim juga saya juga terima kasih untuk tim untuk yang sudah support, sudah membantu dan lain-lain lah. Iya, untuk kedepannya saya rasa bisa juga ya kerjasama dengan pusat oleh-oleh Palembang, pusat kreativitas Palembang ya untuk bagian marketingnya, karena kan ini kan tidak semua tempat bisa menyediakan inovasi yang saat ini Mas Firman buat ya, karena ini adalah miniatur kapal ya, dan memang sangat luar biasa. Nanti bisa kita lihat contohnya ya Pak ya. Oke, baik Pak Firmansyah, terima kasih banyak atas kehadirannya di podcast kami ya Pak ya, di One Day One Innovation. Tetap terus menginspirasi sahabat inovasi di rumah Pak Firmansyah, dan kami tunggu inovasi selanjutnya ya. Iya. Baik sahabat inovasi, untuk komentar dan saran silakan komen di YouTube kami di One Day One Innovation. Kami tunggu like serta subscribe-nya. Dan kita juga masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Jumpa lagi di podcast selanjutnya. Salam inovasi.